Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali ini Gadget ngomong sebuah perbandingan dua buah smartphone 5G termurah saat ini, yaitu adalah Poco M3 Pro 5G dengan Samsung Galaxy A22 5G. Disclaimer di awal, dua produk ini kita beli sendiri dan tidak disponsori oleh siapapun. Jadi, jangan ada yang sakit hati ketika kita bandingkan dua buah smartphone ini. Dan kalau sekedar informasi buat kalian bahwa dua buah smartphone ini sebenarnya sama-sama bagus. Dan reviewnya juga sudah tayang masing-masing. Kalian bisa cek di masing-masing video review dari Poco M3 Pro 5G dengan Samsung Galaxy A22 5G. Tapi pada kesempatan kali ini, kita akan bandingkan per kategori mulai dari performance dan lain-lain yang kalian bisa tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget guys. Jadi mari kita bandingkan dua buah smartphone ini antara Poco M3 Pro 5G dengan Samsung Galaxy A22 5G. Manakah yang lebih baik? Tonton sampai habis ya guys. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan membandingkan dua buah smartphone 5G termurah dari dua brand, yaitu adalah Poco M3 Pro 5G dengan Samsung Galaxy A22 5G. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bandingkan dua smartphone ini. Kita tidak akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing smartphone, tapi kita akan bahas dari berbagai jenis yang kita kategorikan ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat kelebihan kekurangannya, kita sudah jelaskan di video review. Kalian bisa cek sendiri di video reviewnya, kita sudah bahas untuk yang Poco M3 Pro seperti apa, yang Samsung A22 5G seperti apa. Nah, kita bahas dari sisi aspek prosesor terlebih dahulu, di mana dua-duanya ini menggunakan prosesor Dimensity 700, kemudian dia juga menggunakan RAM 6GB, jadi varian yang Poco M3 Pro yang kita bandingkan ini adalah varian yang 6128. Jadi sudah sama ya guys, ini juga 628GB. Terus dua buah smartphone ini kita bisa lihat di sini. Kita akan close all semua, jadi close all semua aplikasi yang ada di background, jadi kita matikan semua. Kita akan bandingkan dari sisi performance-nya terlebih dahulu untuk buka aplikasi, beberapa aplikasi aja, supaya kalian nggak terlalu lama. Kita akan coba dari sosial media aja. Jadi kita akan buka dari sosial media, kita akan buka sosial media supaya kalian tahu nih, yang mana yang lebih unggul. 1, 2, 3. Samsung, terus kita buka lagi yang ini. Samsung lebih unggul lagi. Terus kita buka lagi untuk Instagram. Di sini Poco M3 Pro lebih unggul. Terus kita buka yang keempat adalah Zoom. Kita coba lagi ya. Kita buka sama-sama Zoom. Ini lebih animasinya Poco lebih lambat daripada Samsung ya kayaknya. Itu hampir sama. Terus kita buka Creator Studio. Ya, di sini Samsung lebih unggul. Kurang lebih sedikit gambaran ya guys. Untuk secara performance sebenarnya dua-duanya itu tidak ada masalah digunakan sehari-hari ya guys. Ini saya hanya tunjukkan sekilas di awal untuk menandakan sebenarnya performance mana yang lebih optimize. Jadi kalau kalian lihat dari sisi poin pertama adalah dari sisi performance-nya, di mana di sini lebih unggul sedikit di Samsung Galaxy A22 5G karena meskipun konfigurasinya sama, tapi ternyata karena softwarenya lebih optimis di Samsung, maka dia lebih unggul sedikit dari secara performance. Meskipun kalau kemarin kita sempat singgung di tes gaming Poco M3 Pro, di mana dia dapat setting Ultra untuk Mobile Legends, sedangkan di di Samsung A22 itu cuma dapat setting High. Ternyata ketika digunakan sehari-hari untuk buka tutup aplikasi, itu jauh lebih cepat di Samsung Galaxy A22 5G. Bukan jauh sih, lebih cepat. Secara performance sebenarnya dua-duanya nggak pernah lag sama sekali ya guys. Itu yang kalian perlu notes ya guys. Kemudian kita bandingkan dari sisi daya tahan baterai kedua buah smartphone ini, di mana dua buah smartphone ini sebenarnya sama-sama menggunakan baterai 5000 mAh. Tapi ketika kita gunakan sehari-hari, ternyata baterai Poco M3 Pro itu lebih cepat habis dibandingkan Samsung Galaxy A22 5G. Dengan kondisi sama-sama idle, jadi sama-sama kita nggak pakai, secara persentase baterai itu Poco M3 Pro itu lebih cepat habisnya dibandingkan Samsung A22 5G. Jadi ini kebukti ya, karena tidak hanya spesifikasi yang penting, tapi software itu juga penting. Sehingga ketika kita jalankan, ketika kita pakai sehari-hari,
untuk performance-nya jauh lebih unggul. Kemudian ini dari sisi daya tahan baterainya pun lebih unggul. Dan ya mungkin bisa diperbaikin lah untuk kedepannya secara update software itu bisa diperbaikin. Tapi untuk saat ini, sejak video ini tayang, itu masih lebih unggul di Samsung Galaxy A22 5G secara daya tahan baterai. Kemudian kita bandingkan dari sisi kamera di smartphone ini, kedua smartphone ini, di mana setup-nya itu sama-sama sebenarnya 3 kamera di belakang, terus kamera di depan ada 1. Terus kalau kalian perhatikan di sini sebenarnya ini sama-sama 48 megapiksel kamera utamanya, tapi ternyata hasilnya bisa berbeda. Nanti setelah ini kalian akan lihat sendiri untuk kualitas dua buah kamera antara Poco M3 Pro 5G versus Samsung A22 5G. Kalian bisa bandingkan sendiri untuk hasil gambarnya seperti apa. Dan yang perlu diapresiasi di sini adalah yang di HP Samsung Galaxy A22 5G karena dia menyertakan kamera ultra wide, sedangkan di Poco M3 Pro tidak menyertakan kamera ultra wide. Dan berbagai kondisi kamera ultra wide itu adalah tergantung kebutuhan kalian sih, tapi sebenarnya akan lebih baik kalau ada kamera ultra wide daripada tidak ada kamera ultra wide. Sedangkan di sini kalian bisa lihat sendiri untuk sampel foto videonya setelah ini. So oke guys, ini adalah uji coba kamera depan dari Poco M3 Pro versus Samsung Galaxy A22 5G. Seperti yang kalian bisa lihat di sini perbedaannya cukup signifikan ya. Untuk secara kualitas gambarnya, kalau saya lihat dari kamera depan, ini kamera depan Poco M3 Pro ini jauh lebih unggul secara dynamic range-nya. Kalau kalian lihat ini putih banget sih yang untuk Samsung Galaxy A22 5G dibandingkan Poco M3 Pro. Silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kita gunakan buat vlogging, ini semua pakai kamera depan ya guys. Nanti kita akan uji coba untuk kamera belakangnya. Kurang lebih seperti ini ya. Silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, ini adalah perbandingan dua kamera antara Poco M3 Pro 5G versus Samsung Galaxy A22 5G. Kalau kita gunakan vlog seperti apa kualitasnya, silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar. Untuk warnanya, dynamic range-nya seperti apa, untuk gambarnya, videonya, audionya, silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar ya guys untuk perbandingan dua HP ini. Kalau kita gunakan buat vlog seperti ini ya kurang lebih ya guys, silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar. Tapi kalau menurut review gadget sendiri, untuk kualitas gambarnya, itu sebenarnya Poco M3 Pro itu lebih unggul untuk di sisi kamera utama maupun kamera selfie. Karena secara dynamic range-nya itu lebih unggul di Poco M3 Pro dibandingkan Samsung Galaxy A22 5G. Sebenarnya permasalahan di Samsung A22 5G itu adalah dia dynamic range-nya itu kurang stabil dan memang dia sering overexposure, jadi dia sering terlalu over terangnya, brightness-nya, sehingga jadi kayak ketika kita foto langit itu background-nya langit, jadi langitnya jadi putih. Dan sebenarnya itu harusnya bisa diimprove. Padahal sebenarnya sayang banget ya di A22 5G ini kameranya bisa ngerekam sampai 2K dari aplikasi bawaan kamera smartphone ini. Sayang banget, harusnya sih bisa diimprove ya. Untuk Samsung tolong diperbaiki dengan update software. Untuk Poco M3 Pro, ya silakan juga untuk diupdate untuk secara performanya supaya lebih smooth lagi dan secara baterai life-nya pun akan semakin better. Dari sini kita sudah bandingkan 3 kategori ya guys, dari performance, daya tahan baterai, kemudian dari sisi kamera. Kita akan bandingkan lagi dari sisi lainnya. Kemudian kita bandingkan dari sisi kualitas warna layar yang diberikan dari kedua buah smartphone ini. Dua buah smartphone ini itu memiliki kualitas layar yang cukup berbeda, di mana yang satu ini IPS, yang satu PLS TFT, meskipun sebenarnya konotasinya sebenarnya sama-sama IPS sih. Tapi kalau menurut review gadget, untuk kualitas warna itu di Samsung A22 5G ini jauh lebih unggul guys. Jadi secara akurasi warna layarnya, terus kemudian secara warnanya lebih bagus, itu lebih bagusan di Samsung Galaxy A22 5G dibandingkan Poco M3 Pro 5G. Nah, kalau kalian belum bandingkan secara langsung, kalian mungkin nggak ngeh bedanya. Tapi ketika kita bandingkan, saya sempat posting di Instagram saya beberapa waktu yang lalu, saya sambil tunjukkan kepada kalian. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat posting untuk perbedaan layarnya ini. Nah, ini secara kalau kalian perhatikan di sini,
Secara warna layar itu beda nih guys, antara Poco M3 Pro dengan Samsung Galaxy A22 5G. Yang kiri itu Samsung Galaxy A22 5G, yang kanan tuh Poco M3 Pro. Jadi kalau misalnya kalian lihat pun, ketika kita coba di luar, itu ternyata di Samsung Galaxy A22 5G itu jauh lebih unggul guys. Jadi dia lebih bagus untuk di outdoor, dan di indoor pun juga dia sebenarnya lebih terang. Jadi warnanya pun beda guys. Kalau kalian perhatikan tuh lebih bagusan di Samsung ya. Dan kalau untuk kategori ini menang Samsung. Kemudian kita kan kemarin sudah coba tes gaming nih, dari dua buah smartphone ini kita coba tes gaming yang sama nih guys. Jadi kita ada Mobile Legends, PUBG, ada Genshin, ada PS 2021, Call of Duty, Free Fire. Kita coba 6 game ini di dua buah smartphone ini, kita sama-sama dengan kondisi ruangan ber-AC, kemudian juga kita sama-sama dengan pakai WiFi. Ternyata sistem pendinginan smartphone untuk bermain game itu lebih menang di Poco M3 Pro. Jadi kemarin waktu kita coba di A22 itu masih bisa tembus sampai 40 derajat secara fisik luar ya. Ketika kita ukur suhu, kalau yang ini tidak tembus 40 derajat, jadi 38 hampir ke 39 paling tinggi. Dan ya ini unggul tipis sih di Poco M3 Pro 5G. Jadi kalau sistem pendinginan buat gaming sebenarnya lebih bagus di Poco M3 Pro, meskipun dua-duanya sebenarnya sama-sama nggak sampai panas banget sih guys untuk kalau dibuat main game. Kategori selanjutnya ada dari sisi waktu charging di smartphone ini, di mana kedua smartphone ini memiliki kemampuan fast charging yang berbeda. Di Samsung ini maksimal 15 watt, sedangkan di Poco itu maksimal 18 watt. Dan kalau misalnya berdasarkan pengalaman in real life, jadi dalam sehari-hari ketika kita coba charging sama-sama, itu ternyata bedanya nggak signifikan itu kok guys. Dari 15 watt ke 18 watt itu paling cuma beda sekitar 5-10 menit lah untuk lebih cepat di Poco M3 Pro dibandingkan Samsung Galaxy A22 5G. Jadi kalau hal ini lebih unggul di Poco M3 Pro untuk waktu chargingnya ya guys. Kemudian kategori selanjutnya ada dari sisi speaker di smartphone ini. Jadi kedua buah smartphone Poco M3 Pro 5G ataupun Samsung Galaxy A22 5G ini sama-sama menggunakan single speaker ya guys. Jadi single speaker di bawah semua. Dan kalau kita boleh bandingkan secara langsung, kualitas suara speaker itu bagusan di Samsung Galaxy A22 5G dibandingkan Poco M3 Pro 5G ini. Jadi sebenarnya dua-duanya sudah bagus, untuk kualitasnya sudah bisa dipakai untuk multimedia dan oke, tapi entah kenapa suara di Samsung A22 5G itu lebih keras sama lebih berasa efeknya guys. Jadi saya nggak tahu kenapa, tapi ya itu yang saya rasakan ketika gunakan dua smartphone ini. Ketika kita bandingkan langsung lagi nonton, kita switch ke HP dari Poco, kita switch ke Samsung ke Poco, itu kerasa guys, beda suaranya itu beda, lebih kenceng dan lebih enakan di Samsung A22 5G. Kemudian secara build quality sebenarnya dua-dua smartphone ini sama-sama solidnya guys. Tapi kalau menurut review gadget sendiri, dengan dengan bahan yang diberikan oleh Samsung itu dia lebih unggul guys secara build quality ya guys. Jadi secara build quality itu pun lebih, ataupun desain pun dari Samsung Galaxy A22 5G ini lebih kerasa premiumnya sih guys dibandingkan Poco M3 Pro 5G ini. Ketika kita
lihat dari jauh sama-sama mungkin secara desain bagusan Poco ya. Tapi ketika kita sudah pegang secara fisik itu sebenarnya lebih solid, lebih berasa solid karena dia lebih berat di Samsung A22 5G dibandingkan Poco M3 Pro. Jadi kalau saya bilang sih ini kembali lagi masalah preferensi sih untuk secara desain ataupun build quality. Ketika kalian coba langsung bandingkan keduanya, kalau saya sih masih lebih prefer di Samsung A22 5G. Kemudian kalau kita lihat dari secara keseluruhan untuk fitur yang disediakan oleh smartphone ini, kedua smartphone ini, di sini Poco M3 Pro jelas lebih unggul karena dia punya NFC, dia punya Air Blaster, dan itu tidak dimiliki oleh Samsung Galaxy A22 5G. Jadi HP ini nggak punya NFC, nggak punya Air Blaster, dan ya sayang banget sih sebenarnya karena harganya A22 5G ini lebih mahal dibandingkan Poco M3 Pro 5G. Jadi ini adalah kesimpulan yang bisa review gadget sampaikan untuk perbandingan dua buah smartphone. Semoga ketika kalian dengarkan ini, kalian bisa dapat insight. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan mana yang lebih unggul secara pembagian kategori tadi. Kemudian juga kita akan simpulkan sebenarnya A22 5G ini buat siapa, Poco M3 Pro 5G ini buat siapa ya guys. Mari kita masuk ke closing. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dua buah smartphone ini? Setelah kita komparasi, tentunya kalau kita scoring dari awal sampai akhir, dari 9 jenis kategori yang kita bandingkan, tentunya kalau secara poin, Samsung A22 5G ini lebih unggul dibandingkan Poco M3 Pro 5G. Tapi kalau memang kalian memang butuh smartphone yang ada NFC-nya, kemudian kalian butuh kamera yang stabil sejak ketika kalian beli, kalian pilihlah Poco M3 Pro 5G dibandingkan Samsung Galaxy A22 5G. Tapi kalau kalian memang maunya buat multimedia, terus kemudian buat sosial media, sebenarnya Samsung A22 5G ini sudah lebih dari cukup guys untuk kalian pakai. Meskipun Poco M3 Pro juga oke-oke aja sih guys, gak ada masalah. Tapi ini adalah masalah preferensi, kalian lebih pilih Samsung atau kalian pilih Pocophone. Budget kalian bagaimana, karena setiap orang punya budget yang berbeda-beda. Ada yang mungkin prefer Samsung karena dia menjamin 3 tahun update, ada yang prefer Pocophone karena dia harganya lebih terjangkau. It's okay, karena kedua smartphone ini sama-sama bagus sebenarnya. Tapi karena kita harus kasih kesimpulan, jadi kesimpulannya adalah secara scoring menang di Samsung Galaxy A22 5G. Ini adalah pendapat dari review gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.